Ada sebuah pertanyaan, mengapa bisnis properti menjadi endgame dari top 1% orang-orang terkaya? Nah, kalau misalkan saya sebutkan nama grup konglomerat ini, mungkin teman-teman cukup familiar. Misalkan seperti Astra, MNC, Lipo, atau Salim. Nah, mereka semua awalnya tentu industrinya bukan properti. Misalkan Astra tadi adalah otomotif, MNC adalah media, Lipo adalah bank, dan juga Salim adalah consumer. Tapi ujung-ujungnya mereka akhirnya punya lini bisnis properti. Jadi MNC Land, Lipo Land, dan lain sebagainya. Alasannya apa? Nah, salah satu alasan utamanya adalah karena properti akan menjadi aset kelas yang melindungi kekayaan mereka atau wealth mereka. Kalau misalkan kita sudah memiliki kekayaan yang sangat berlebihan, tentu kita perlu proteksi. Dan ketika kita perlu proteksi, kita perlu diversifikasi. Dan diversifikasi tentu ada beberapa aset kelas pilihan. Misalkan seperti emas, kemudian surat hutang negara, cryptocurrency, atau properti. Nah, biasanya setiap aset kelas itu punya plus and minusnya. Jadi kalau misalkan mau yang aman, surat hutang negara itu pasti aman. Karena dijamin oleh negara. Tetapi gainnya kecil. Atau misalkan saya mau gain yang besar seperti cryptocurrency. Ya, tapi risknya juga besar. Ada lagi misalkan kelemahan dari properti. Misalkan, kenapa kok konglomeratku pilih properti? Padahal itu kan tidak liquid. Ya, jadi misalkan beli tanah nggak bisa langsung jual. Kalau saham bisa langsung jual. Nah, tetapi ketika kita bicara nilai amount yang begitu besar, belum tentu ada aset kelas yang mampu mengakomodir dengan nilai amount uang yang besar atau capital yang besar. Contoh misalkan sebuah perusahaan tambang misalkan, dia punya cash reserve 3 triliun. Ya, apalagi misalkan batu bara di beberapa tahun terakhir kan industrinya sangat naik, energi itu industrinya sangat naik karena perang dan juga COVID. Dan banyak perusahaan-perusahaan tambang energi yang saya lihat punya cash reserve. Cash reserve itu triliunan. Nah, ketika mereka punya cash di bank triliunan, dan kalau mereka tidak hedging, mereka tidak diversifikasi di aset kelas seperti properti, 3 triliun kalau kena inflasi saja, ini ngomong bodoh inflasinya misalkan 5%. Kalau 10% kan berarti kan kurang lebih sekitar 300M. Ya, kalau misalkan 5% berarti 150M. Bayangin uang kita nilainya menurun 5% setiap tahun, 150M kalau kita punya uang 3 triliun setiap tahun. Ya, dan itu ya walaupun mungkin nilainya tetap 3 triliun, tapi secara daya belinya itu menurun karena kena potong inflasi. Nah, untuk protect against inflation, maka biasanya cash reserve tersebut harus ditaruh di aset. Dan kalau misalkan kita lihat, oke, saya mau taruh 3 triliun di saham, belum tentu bisa diakomodir karena misalkan ada perusahaan A gitu ya, kita beli sahamnya 3 triliun, belum tentu ada barangnya. Ya, harganya akan meroket dan kadang-kadang likuiditasnya juga nggak cukup untuk bisa, volume sahamnya nggak cukup untuk bisa beli sampai 3 triliun. Dan kalaupun bisa, belum tentu berani. Ya, siapa orang yang memang cukup berani kalau misalkan dia nggak ada appetite untuk menguasai industri tersebut, belum tentu dia ingin berani untuk bisa beli saham tersebut 3 triliun. Tapi kalau misalkan beli di tanah, itu akan sangat comfortable. Ya, kenapa? Karena biar bagaimanapun tanah ya banyak opsinya. Kalaupun nggak dipakai, kita bisa financing, ya kita bisa develop jadi properti. Nah, jadi di sini kita lihat ada 2 perjalanan karir. Either kita masuk di industri lain selain properti, lalu kemudian bisnis kita berkembang dan ujung-ujungnya menjadi grup holding dan kita diversifikasi di properti, atau pilihan jalan karir yang kedua adalah langsung mulai di bisnis properti. Nah, kalau teman-teman memilih untuk langsung mulai di bisnis properti, itu ada 2 pilihan lagi. Jadi investor atau jadi developer. Nah, plus minusnya apa? Nah, menjadi investor menurut saya ini tentu baik juga untuk diversifikasi, tapi punya kelemahan. Kelemahannya adalah saat kita berinvestasi sebagai investor, most likely harganya sudah di-up karena kita beli hotel yang sudah jadi, kos-kosan yang sudah jadi, ya, properti yang sudah jadi, mall yang sudah jadi. Jadi harganya sudah agak naik. Jadi gap untuk gain kita akan jadi lebih kecil. Dan di sini saya ingin mendorong teman-teman untuk pilihan jalan karir properti yang kedua, yaitu menjadi seorang property developer. Nah, berbeda dengan menjadi property investor, menjadi property developer itu punya satu keunggulan yang sangat luar biasa, dan saya sebut ini sebagai triple kill. Ya, jadi kalau teman-teman main video game itu ada yang namanya double kill, ya, ketika kita bisa sekali tembak 2 orang kena. Nah, tapi di property developer kita bisa punya triple kill. Jadi sekali mendayung 3 pulau terlewati, dan ini yang tidak akan didapetin ketika kita hanya menjadi seorang property investor. Yang pertama adalah triple kill. Yang pertama adalah skill yang pertama. Sebagai property developer, kita itu zaman dulu ya, tahun 2000-an ke bawah, kalau kita ingin menjadi property developer, kita memerlukan capital yang besar. Kenapa? Karena kita perlu acquire lahan. Dan acquire lahan atau membebaskan atau membeli lahan adalah modal termahal.
Let's say misalkan kita beli 1000 meter, kita beli 1 hektar, 10.000 meter, itu dikalikan dengan 10 juta, itu sudah 100 miliar gitu ya. Jadi itu adalah modal awal yang sangat besar untuk bisa memulai industri properti. Tetapi 2018 ke atas, apalagi pada saat COVID, sekarang bisnis model ketika developer itu ingin mendevelop properti, mereka bisa melakukan kerjasama dengan landowner atau pemilik lahan dengan konsep revenue sharing. Jadi misalkan contoh ada landowner itu punya tanah, let's say 100 hektar. Ya, kita kalau mau beli 100 hektar kan mahal nih. Kita bilang gini, Bapak landowner itu punya 100 hektar, jualnya pun juga susah. Karena pembeli, orang yang beli 100 hektar itu sedikit sekali, jadi nggak liquid. Nah, kalau dijual mungkin per kafling rumah itu akan lebih gampang, tapi Bapak sebagai landowner nggak punya skill di situ. Kita punya skillnya sebagai property developer. Sehingga kita kerjasama dengan konsep misalkan bagi hasil, revenue sharing. Kita tentuin dulu bagi hasilnya mau 50-50, 60-40, itu semua by negotiation. Case by case. Nah, kemudian bagaimana cara kita bayar lahannya? Kita tentukan harga lahannya dulu. Misalkan contoh, harga lahan ya untuk market price, let's say 500.000 per meter. Oke, kita kunci di sana. Nah, kita akan bayar lahannya Rp500.000 per meter, tapi bayarnya sesuai dengan progres penjualan klaster. Jadi kalau misalkan kita baru jual klaster tahap 1, ya ada konsumen beli, kita baru bayar seluas klaster 1 tahap 1. 500.000 dikali jumlah luas lahannya, lalu dari profitnya setelah bayar tanah, ya itu dibagi 50-50, 60-40 dan lain sebagainya. Jadi di sini kabar baik buat property developer, itu nggak perlu lagi mengeluarkan capital di awal yang sangat besar karena bisa melakukan revenue sharing. Ini kill yang pertama, kan tadi ada triple kill ya. Nah, sekarang kill yang kedua, yaitu adalah consumer credit. Nah, ini menarik sekali. Ya, jadi misalkan teman-teman sebagai pengusaha pasti paham, bisnis yang memiliki GMV atau Gross Merchandise Value yang tinggi, biasanya marginnya rendah. Ya, contoh misalkan saya punya teman, dia bisnis elektronik, omsetnya sampai 1 triliun per tahun. Tapi margin elektronik sangat kecil sekali, cuma 1%. Ya, kalau ada lagi teman saya memang dia bisnis di retail chain supermarket, ya. Marginnya cuma 1-2%, walaupun revenue besar. Tapi di properti ini menarik. GMV-nya besar, tapi marginnya bisa sampai 15-25%. Jadi besar. Jadi margin besar, ya, dan GMV juga besar. Dan yang menarik lagi adalah kill yang kedua, ya, kita bisa menggunakan leverage pihak ketiga, yaitu sebagai consumer, dengan menggunakan fasilitas consumer credit atau yang akrab dikenal sebagai KPR. Nah, jadi misalkan contoh, kita jual rumah harga 500 juta atau harga 1 miliar rupiah. Orang yang beli rumah kita dengan harga 1 miliar itu tidak memerlukan uang 1 miliar. Kenapa? Karena mereka hanya butuh DP, ada yang 5%, ada yang 10%. Nanti kalau DP-nya 10%, berarti 1 miliar, DP cuma 100 juta. Sisanya didanai oleh bank, namanya adalah consumer credit atau KPR. Sehingga tadi lahan tersebut kita nggak beli, ini kill yang pertama. Kita bikin desainnya, kita bikin konsepnya, lalu kita jual. Ya, kita jual harga 1 miliar per rumah. Lalu kita bisa jual kepada orang yang walaupun dia hanya punya 100 juta, dia bisa beli another 900 jutanya dengan bantuan leverage bank. Jadi lahan tersebut akan terleverage oleh consumer credit. Ini adalah kill yang kedua. Nah, tadi janji saya adalah triple kill. Nah, sekarang kill yang ketiga adalah lahan tersebut bisa menjadi financing vehicle. Tentu saja tanda bintang jika disepakati oleh landowner-nya. Jadi misalkan di lahan tersebut, tentu kita ingin melakukan percepatan pembangunan supaya harganya naik. Dengan cara apa? Kita bikin main gate, kita bikin jalan boulevard, kita bikin infrastructure. Nah, untuk mempercepat infrastruktur dan pembangunan, kita bisa memfinancing tanah tersebut ke bank untuk construction loan. Sehingga tidak dengan dana kita sendiri, ya, tapi dengan jaminan aset tersebut, dan bank akan sangat suka menjadikan lahan sebagai kolateral untuk bisa di-financing. Jadi tanah tersebut itu bisa di-financing beberapa kali lewat consumer credit atau KPR dan juga lewat construction loan sebagai vehicle untuk financing. Jadi ini triple kill yang membuat leverage property itu sampai di leverage 3 kali. Berbeda di industri lain, kalau misalkan teman-teman ingin masuk ke industri misalkan saham atau misalkan cryptocurrency, memang betul ada yang namanya margin.
Tapi ini berbahaya ya. Jadi teman-teman invest di saham atau cryptocurrency pakai margin. Ada yang pakai marginnya sampai 25 kali. Jadi naik 4% saja, ya misalkan Bitcoin naik 4% pakai margin 25 kali, itu sama dengan naik 100%. Karena naik 4% dikali 25 kali, itu sama dengan 100%. Tetapi, ingat, margin itu berlaku ke atas dan ke bawah. Demikian juga kalau misalkan dia turun 4%, uang kita langsung hilang 4% dikali 25 kali, berarti langsung hilang 100%. Tapi kalau misalkan di properti, leverage itu hanya bisa ke atas. Jadi tidak bisa leverage ke bawah. Dengan kita meleverage properti tadi, orang-orang beli dengan bank, KPR hanya DP 10%, bisa beli properti yang 10 kali lipat lebih mahal, itu kan berarti seperti margin di saham atau cryptocurrency. Tapi dia tidak akan bisa berlaku ke bawah. Jadi gara-gara dia nggak bisa bayar, propertinya turun 10 kali lipat. Nggak bisa. Ya, dalam pengamatan saya di Indonesia, ya, selama tidak ada perang, properti harganya tidak akan turun. Kenapa? Karena 1 tahun kita melahirkan 5 juta bayi baru, gitu ya. Jadi tanah nggak bertambah, manusia bertambah. Ya, hitung-hitungannya, common sense kita, harga properti akan selalu naik di Indonesia. Oke, mungkin Anda akan berpikir dari apa yang disampaikan Pak Bong memang cukup make sense, ya. Tapi pertanyaan adalah apakah apa yang tadi Pak Bong sampaikan sudah Pak Bong lakukan, ya. Ini pertanyaan menarik dan untuk itu saya akan sedikit flashback, ya, bagaimana saya bisa masuk di dunia properti. Jadi saya masuk di dunia properti itu tahun 2009. Ya, waktu itu saya masih 22 tahun dan saya cukup beruntung saya bisa masuk dalam dunia properti sebagai property developer, membeli atau meng-acquire lahan, ya, sebesar 5 hektar, lebih tepatnya 4,8 hektar itu di Jalan Ciledug Raya, ya. Dan kebetulan saya membeli lahan tersebut dengan landowner yang cukup baik sehingga saya mendapatkan term of payment itu sampai 2 tahun. Jadi saya cicil bayar tanah tersebut sampai 2 tahun. Sehingga dengan cicilan yang panjang, saya punya waktu untuk bisa mencari, ya, investor. Jadi saya kumpulin investor-investor, memang mereka mau jadi early investor. Mereka beli ruko-ruko dengan harga yang lebih murah. Mereka beli rumah-rumah dengan harga yang lebih murah. Sehingga saya bisa menggunakan dana tersebut untuk akhirnya mencicil tanah tersebut dan membangun. Dan the rest is history. 2009 sampai 2010, saya berhasil menjual perumahan tersebut 4,8 hektar. Itu sold out, 300 rumah dan ada 65 ruko. Nama proyeknya adalah Ubud Village. Konsepnya Bali, tapi ada di Ciledug Raya dan sudah jadi 2012, ya. Dan pada saat itu saya mulai berpikir untuk going to the next level. Jadi yang namanya properti itu pasti kita mulai dari rumah-rumah yang kecil, start 300 juta dulu saya mulai, ruko-ruko yang start di bawah 1 M. Nah, kemudian di 2014 saya memutuskan untuk naik kelas, ya. Jadi saya membangun sebuah perusahaan dari 2009, namanya adalah Trinity Land, ya. Dan Trinity Land akan mulai masuk ke level yang baru di mana saya dan teman-teman pemegang saham lain ingin membangun high-rise building, ingin membangun apartemen. Nah, kenapa saya pilih apartemen? Karena leverage-nya tinggi sekali, ya. Jadi tadi kan 4,8 hektar cuma jadi 365 properti. Nah, saya beli tanah 1 hektar di Alam Sutra, lalu menjadi 2 tower apartment, itu bisa menghasilkan 900 unit properti. Jadi cuma 1 hektar menghasilkan 900 unit. Karena kita bisa bangun 30 lantai ke atas, ya. Dan akhirnya pada saat itu 2014 timingnya tepat. Waktu itu properti lagi booming. Dalam waktu 45 hari, kelihatannya too good to be true, tapi ini apa adanya saya cerita. 45 hari kita berhasil jual 900 unit properti dengan nilai 1,2 triliun rupiah. Dan ketika teman-teman ingin cross-check apa yang saya katakan, teman-teman bisa langsung pergi ke Alam Sutra, apartemennya sudah ada, okupansi sudah terisi 80%. Ya. Di sebelah Brooklyn kita beli tanah lagi, kita bangun Yukata, itu juga sudah sold out dan sudah terbangun juga. Ya. Dan selama 14 tahun terakhir, saya total sudah membangun 6.000 unit properti. Ya, dan semuanya sudah fully delivered, sudah selesai dibangun dan teman-teman bisa visit. Dan di tahun 2020, saya mengantarkan 2 perusahaan properti saya, 2020 dan 2021, menjadi perusahaan terbuka atau go public dengan kode saham TRIN dan juga TRUE. Nah, jadi apa yang tadi saya sharingkan adalah apa yang sudah saya lakukan. Nah, selama kurang lebih 14 tahun terakhir, ya, saya di properti, dan di tahun 2022, kita punya privilege untuk bisa bekerja sama dan meng-acquire ratusan hektar lahan. Jadi start dari tahun 2022 kita meng-acquire lebih dari hampir 400 sampai 500 hektar lahan. Ya, dan di situ saya mulai sadar bahwa kita mulai kekurangan tim, kita mulai kekurangan talent, kita mulai kekurangan sumber daya. Kenapa? Karena sebelumnya kita bangun
project ya, 6 tower apartemen kurang lebih dengan luas 4 hektar itu udah kewalahan. Apalagi sekarang 400 hektar. Nah, untuk itu saya belajar dari grup-grup properti besar seperti BSD, yang dimana mereka mencoba untuk mengajak co-develop. Apa itu co-develop? Jadi BSD itu basically developer Sinar Mas Land, tapi mereka juga mengajak Hong Kong Land untuk develop di BSD. Mereka mengajak Country Garden, Tokyo Land yang jadi Ion untuk develop juga, ya, bangun apartemen branch di BSD. Nah, dengan adanya 400 hektar, jadi 4 hektar aja kita kewalahan, sekarang ada 400 hektar. Saya lagi berpikir untuk membuka kesempatan untuk bisa mengajak developer-developer lain untuk bisa develop bersama. Ya, kalau mau ya, ini juga teman-teman punya opsi untuk bisa develop barang di tanah-tanah Trinity Land. Nah, kemudian saya mulai berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa menemukan developer-developer yang bisa saya ajak untuk co-develop. Nah, untuk itu saya dan juga Finvoc Academy akhirnya kita merancang sebuah sekolah, ya, dan kita beri nama Bong Chandra Property School. Nah, salah satu alasan saya membangun property school bukan investment school, bukan business school. Alasan adalah karena kalau kita bicara investment school itu banyak banget, ya. Sekolah kelas saham itu banyak banget, ya. Business school itu banyak sekali. Kelas-kelas untuk menjadi founder, membangun startup itu banyak sekali. Tapi kalau property school itu saya cari 14 tahun. Itu nyaris nggak ada. Dan kalaupun ada, belum tentu diajarkan oleh praktisi langsung. Nah, jadi beberapa kelebihan dari Bong Chandra Property School. Yang pertama adalah diajarkan oleh praktisi langsung. Yang kedua, kita akan ajak peserta untuk turun atau terjun langsung ke project-project properti kita. Langsung study di lapangan. Ya, kalau misalkan bukan praktisi, kita mau ke lapangan mana, ya. Yang ketiga adalah kesempatan untuk bisa co-develop di lahan-lahan Trinity Land. Ya, jadi ini adalah sebuah opsi. Kalau teman-teman mau ikut property school untuk develop tanah sendiri juga boleh. Tapi kalau misalkan mau develop di Trinity juga boleh. Ini adalah 3 keunggulan dari Bong Chandra Property School. Nah, apa saja objektif di Bong Chandra Property School? Modul apa akan kita ajarkan? Yang pertama adalah mengenal 3 fase dari property developer. Nah, di sini saya nggak mau ambil sesuatu hal yang pusing-pusing. Bahwa ternyata semua orang itu sebenarnya adalah property developer. Tapi beda fase. Fase yang pertama adalah semua sudah lakukan. Misalkan teman-teman punya rumah, di pekarangan rumah tanah kosong, waktu COVID, akhirnya udah kita bikin jadi home office deh, gara-gara kan nggak bisa kemana-mana. Akhirnya panggil mandor, panggil tukang gitu ya, kita menjadi mandornya lah, kita panggil tukang, borongan, kita bikin bangunan sederhana, kita bikin home office. Itu sebenarnya udah developer, ya. Atau versi yang lebih kompleks lagi adalah teman-teman punya apartemen, terus direnov interior, kita yang mandorin sendiri, lihat desainnya itu pakai Pinterest, ya, panggil teman-teman, panggil tukang, desain sendiri, lalu sewain, lalu jual. Itu sebenarnya property developer. Tapi itu fase yang pertama. Nah, fase yang kedua, kita udah mulai bisa membangun yang lebih kompleks, yaitu cluster. Cluster itu juga jangan kita pikir pusing-pusing. Banyak ya developer kecil, bahkan nggak pakai brand. Jadi nggak bikin merek, cuma pakai PT aja, atau bahkan ya cuma pakai PT aja. Jadi mereka itu beli lahan, beli rumah tua 1000 meter, dihancurin, dibangun jadi 4 townhouse yang lebih kecil ukurannya, atau 5 townhouse yang ukuran lebih kecil, sih. Ya, itu adalah fase yang kedua. Jadi lebih kompleks dan sudah mulai pecah sertifikat, membangun rumah townhouse yang kecil, bangun rumah, beli tanah kosong, bangun 2 rumah, 3 rumah, jual. Itu simple. Itu adalah fase yang kedua, membangun cluster. Baik itu dari townhouse yang cuma 4-5 unit, sampai cluster yang mungkin 50 unit, sampai 100 unit, sampai 300 unit. Nah, fase yang ketiga adalah membangun commercial property, yaitu high-rise building seperti apartemen. Ya, nah ini lebih kompleks. Kenapa? Karena dibutuhkan expertise dan perhitungan sangat matang. Nah, di Bong Chandra Property School kita akan ajarkan 3 fase ini. Ya, jadi teman-teman di fase apapun teman-teman bisa ikutin. Dan 3 fase ini adalah fase memang kita Trinity Land itu sudah cukup expert di bidang di 3 fase ini, karena kita sudah mendevelop di 3 fase ini. Kemudian yang kedua adalah teman-teman akan belajar bagaimana meng-unlock pendanaan awal sebagai property developer. Nah, ini penting sekali. Karena biar bagaimanapun proses pendanaan atau fundraising adalah kunci penting ya dari menjadi suksesnya property developer. Dan pendanaan di properti itu bukan cuma sama bank, teman-teman sekalian. Ya, kalau sama bank itu kan telur dan ayam. Ada rekening korannya dulu, baru bank bisa cairkan, bisa memberikan pendanaan. Kalau nggak ada rekening koran, nggak bisa. Jadi telur dan ayam. Ya, bagaimana saya bisa ada rekening koran kalau bisnis aja belum ada pendanaan, kan? Bingung kan? Nah, jadi pendanaan itu ada banyak. Ya, pendanaan lewat kita melakukan pre-selling terhadap konsumen kita,
pendanaan yang saya sebut sebagai turnkey. Jadi kontraktor bisa dijadikan sebagai investor. Jadi mereka mendanai di awal. Jadi kita nggak perlu DP kontraktor dia bangunin dulu. Bayarnya pakai apa? Pakai nanti unit, barter unit. Jadi banyak skema-skema pendanaan yang teman-teman bisa unlock dengan belajar di Bong Chandra Property School. Materi ketiga yang akan teman-teman pelajari adalah Housing Development Playbook. Nah, kalian akan belajar bagaimana membangun klaster perumahan itu dari awal. Mulai dari feasibility study, bagaimana membuat sebuah perhitungan, RAB, TOR, membuat price list, setup tim, bagaimana kerjasama dengan real estate brokerage atau real estate agent, bagaimana deal atau skema dengan vendor atau kontraktor, bagaimana proses untuk bisa pre-selling sampai grand launching, termasuk bagaimana setup sebuah marketing gallery. Nah, ini semua all-in-one teman-teman akan pelajari dalam yang namanya Housing Development Playbook. Yang keempat adalah co-development strategy. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana cara skema teman-teman bisa meyakinkan landowner untuk bisa mengerjasamakan lahannya dengan kita sebagai property developer, sehingga kita bisa meleverage tanpa mengeluarkan capital yang sangat besar. Objektif yang kelima adalah building recurring property. Nah, sebagai property developer, kalau misalkan kita jual properti kita, nah lama-kelamaan aset kita lama-lama habis. Sehingga akhirnya kita perlu cari lahan baru. Dan itu akan menjadi sebuah masalah baru. Nah, tetapi kita punya opsi loh untuk bisa menyisakan sebagian aset kita untuk kita jadikan sebagai aset produktif seperti misalkan service residence, hotel, atau mall yang akan memberikan income recurring setiap bulan atau setiap tahun. Nah, ini akan membuat bisnis kita akan jauh lebih sustainable. Bong Chandra Property School akan berlangsung selama 3 hari. Di mana satu hari kurang lebih akan berlangsung selama 7-8 jam dan akan dibuka untuk 25 murid setiap batch-nya. Dan siapa saja yang kira-kira memerlukan Bong Chandra Property School? Yang pertama adalah property developer. Ini jelas. Jadi teman-teman yang memang sudah existing property developer, sudah pernah mendevelop, itu boleh ikut untuk belajar leverage bisnis kalian untuk going to the next level. Yang kedua adalah investor property. Jadi kalau misalkan teman-teman, Pak, saya nggak tertarik untuk develop, nggak apa-apa. Ya, bisa belajar sekolah ini untuk sekedar ilmu tambahan, sehingga kita tahu kira-kira ketika kita invest properti, kita tahu kira-kira value mana yang lebih baik dan bagaimana bisa mendapatkan gain yang lebih besar. Kemudian real estate agent untuk teman-teman punya network baru dan upgrade skill baru. Arsitek, ya banyak teman-teman arsitek juga ternyata belajar di Bong Chandra Property School, termasuk interior designer. Kemudian group holding. Nah, jadi banyak juga yang nggak ada hubungan sama properti tapi hanya ingin belajar. Mereka mungkin di consumer, ada yang di energi, di tambang, ya ada yang produsen nikel, ya itu akhirnya mereka tertarik karena mereka ingin diversifikasi di properti. Atau yang menarik lagi ada juga banker. Nah, teman-teman banker juga bisa, mungkin seorang analis ingin belajar bagaimana menganalisis sebuah properti, itu juga bisa mengikuti program dari Bong Chandra Property School. Atau teman-teman ibu rumah tangga, mahasiswa, dokter atau profesi lain yang memang ingin belajar properti, silakan teman-teman bisa join Bong Chandra Property School. I'll see you there.